Oke, setelah kita mengakhiri arc cerita Black Dawn, nah saatnya kita sekarang ini beralih ke cerita yang baru pada serial komik Superman volume keempat, yaitu di edisi yang ke-26. Dimana cerita ini sebenarnya mengungkapkan bagaimana nih peran Superman untuk dapat mendidik dan mengajarkan putranya Superboy Jon Kent agar dapat menggunakan kekuatannya lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ada kisah kilas balik bagaimana Superman dulunya itu dididik oleh ayah angkatnya Jonathan Kent dan Martha Kent. Hal inilah yang menghubungkan dari pengalamannya sendiri di saat Superman menjadi orang tua yang baik untuk mendidik putranya sendiri. Sebuah sentuhan cerita keluarga yang wajib kita ketahui bersama, baik Superman ataupun Superboy memiliki pengalaman yang tentu saja sangat berbeda. Bagaimana mereka dididik dan dibesarkan pada orang tua yang berbeda. Tanpa banyak cerita nih, langsung saja kita masuk ke cerita video komik Superman volume keempat ini. Tapi sebelum itu, kita lewatkan dulu nih bumper DC Indonesia. Oke, alright. Hai semua, kenalkan nama aku nih Jimmy Brainstorming. Jadi aku berharap nih kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ataupun dari kemarin yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe, ayo dong berikan dukungan kalian dengan cara berlangganan ke channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan terima kasih nih bagi yang sudah subscribe terlebih dahulu. Kalian sangat luar biasa. Oke, kali ini kita berada di komik Superman volume keempat edisi ke-26 dengan judul Brand vs Brown. Dirilis pada tanggal 5 Juli tahun 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 22 lembar halaman. Ditulis oleh Michael Morecci dan digambar oleh Scott Godlewski. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita ini dibuka pada masa lalu si Clark Kent. Pada suatu hari, tepatnya di pagi hari yang indah di Smallville, kampung halamannya si Clark Kent. Clark muda dibangunkan oleh ayahnya, Pak Kent. Namun dia tidak ingin untuk meninggalkan tempat tidurnya dan apalagi pergi ke sekolah. Ya, karena hari ini kan adalah hari libur sekolah, ayahnya Jonathan Kent meminta kepada Clark untuk menyelesaikan tugas penting di rumah, yaitu mengerjakan pertanian gandum yang dilakukan oleh Clark sendirian saja. Si Jonathan pun kemudian menugaskan Clark untuk menggunakan Lucy, sebuah traktor tua milik keluarga mereka. Ya, traktor itulah yang dapat digunakan untuk memanen ladang gandum yang mereka tanam. Pekerjaan itu diharapkan ayahnya agar dapat dilakukan Clark sendirian saja dan berharap ia berjalan dengan baik. Dengan artian si Clark harus menyelesaikan pekerjaan memanennya itu tepat sebelum waktu makan malam. Dan untuk mengajari Clark mengerjakan pekerjaannya itu dengan baik dan benar, si Jonathan menyatakan kepada putranya bahwa si Clark tidak diizinkan menggunakan kekuatan supernya. Nah, hal inilah yang kemudian membuat si Clark menjadi frustasi. Kenapa pula nih putranya itu tidak boleh menggunakan kekuatan supernya untuk mengerjakan panen ladang gandumnya. Berpindah ke masa sekarang, si Clark Kent ini dengan tampilan Superman-nya sedang menikmati minuman kopi yang barusan dibuat oleh istrinya. Ya, bersama istrinya itu sekarang mereka itu berada di dapur rumah mereka yang ada di Hamilton County. Ada pembicaraan yang menarik di antara kedua suami istri ini. Superman menceritakan nih tentang kesulitan yang dia hadapi di saat mengajari Superboy bagaimana menjadi pahlawan super yang sejati. Menurut Superman sendiri, seperti yang baru saja dia alami bersama putranya di saat mereka melawan beberapa pasukan robot, Superman menjelaskan kepada istrinya bahwa Superboy melakukan tindakan yang tidak sabar dan selalu sembrono. Superman pun sempat menasihati putranya untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan kepahlawanannya. Setelah peristiwa Manchester Black yang mengancam keluarga mereka pada edisi sebelumnya, Superman saat ini menjadi sangat protektif kepada putranya. Nah, pernah nih suatu peristiwa beberapa saat yang lalu, Superman dan Superboy tengah melawan pasukan robot yang sedang menyerang kota.
Superman dengan sengaja mengekspos dirinya ke robot-robot penyerang itu, dengan maksud agar dia itu dapat mengetahui siapa pemimpin kelompok robot itu, dan selanjutnya agar dapat memanfaatkannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah mengirim mereka. Namun di saat pemimpin robot itu mengungkapkan dirinya, ternyata si Superboy malah menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Superman pun menjadi kecewa, namun bagaimanapun juga dia memakluminya karena kelabilan dan tindakan sembrononya yang masih kekanak-kanakan lah yang terpaksa membuat Superman harus mengabaikannya. Nah, setelah menceritakan peristiwa itu kepada Lois, istrinya pun kemudian memberitahu si Superman untuk dapat mengajari Superboy sebuah pelajaran yang sama yang pernah dilakukan ayahnya sendiri ketika Superman masih belia dulu. Keesokan harinya pun si Clark berbicara dengan John dan mengungkapkan niatnya untuk memperbaiki keadaan di antara mereka. Tapi kalau kita lihat ini di kamar si John Kent, kita dapat melihat tuh ada posternya The Flash. Si Superboy John Kent ini ternyata ngefans dengan Flash Barry Allen. Jadi si Superman ini akan membiarkan si John Kent untuk bertanggung jawab atas aktivitas mereka. Si John pun membiarkan antusiasmenya muncul di dalam kepalanya, merasa yakin kalau seandainya orang tuanya itu membolehkan apapun kegiatan kepahlawanannya si John Kent itu sekarang ini diserahkan kepada putranya, dan menganggap bahwasanya dia akan menjadi Superman di hari ini. Nah, tentu saja hal ini membuat si Clark Kent pun menjadi terkejut, merasa agak sedikit kecewa lah apa yang dipikirkan oleh si John Kent tersebut. Yang kemudian ayah dan anak ini, Superboy dan Superman pun menyelamatkan banyak nyawa pada di siang hari, melakukan tindakan superheroik mereka pada satu hari penuh ini. Tetapi Superman masih tidak terkesan dengan kecerobohan Superboy pada setiap aksinya. Kembali ke masa lalu si Clark Kent remaja. Setelah dia menerima pekerjaan dari ayahnya untuk dapat memanen ladang gandum dengan menggunakan traktor dan tidak menggunakan kekuatan supernya, si Clark Kent pun menjadi kesal karena harus memanen ladang tanpa menggunakan kekuatannya. Tetapi tiba-tiba nih, dia menyadari pula nih bahwa ayahnya telah meninggalkan rumah. Jadi dia pun berkesempatan besar lah untuk memanfaatkan kesempatan ini, dan si Clark Kent pun langsung saja menggunakan kecepatan supernya untuk dapat memanen ladang pada beberapa saat. Sayangnya pula nih, dia menyadari kecepatannya itu telah merusak tanaman gandum. Ternyata si Jonathan pun datang menghampirinya dan berkata mereka perlu berbicara tentang apa yang baru saja dilakukan si Clark. Kembali ke masa sekarang. Saat ini Superman dan Superboy terbang ke pusat kota Hamilton dan menemukan orang-orang yang bertanggung jawab nih atas robot yang telah menyerang di perkotaan beberapa saat yang lalu. Ternyata robot itu dipimpin oleh Dreadnought dan Siphon. Sebelum menyerang kedua robot itu, Superman menasihati putranya untuk berhati-hati menyerang kedua robot itu. Namun si Superboy ini yang masih labil, merasa kekuatannya itu lebih besar daripada Superman sendiri, mengabaikan peringatan Superman. Superboy langsung terbang untuk menghadapi robot itu dengan sendirian saja. Namun dalam aksinya itu, Siphon, salah satu robot itu, mempersingkat kekuatan Superboy dengan telepatinya, dan robot yang satu lagi, Dreadnought, meninjunya dengan sangat keras yang langsung terpelanting ke sebuah gedung. Superman pun langsung menghampiri putranya, menjelaskan bahwa Superboy harus mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya. Superman pun kemudian menekankan kepada putranya perlunya mereka kerja sama tim. Si Superboy pun setuju untuk menggunakan strategi agar dapat mengalahkan kedua robot penjahat itu. Nah, dengan menggunakan kecepatan super, Superboy mengacaukan Siphon dan memberi kesempatan Superman untuk dapat melempar robot Dreadnought ke luar angkasa. Sedangkan itu, robot Siphon terpaksa melarikan diri dari planet dengan menggunakan pesawat luar angkasanya. Kerja sama tim yang baik. Dari sini dapat disimpulkan
simpulkan, tindakan sendiri itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan bekerja samalah, maka semua masalah akan cepat terselesaikan. Kembali ke masa lalu. Setelah ayahnya mengetahui si Clark Kent ini menggunakan kekuatan supernya, si Clark Kent muda meminta maaf kepada Jonathan karena telah merusak ladang gandum mereka. Namun ternyata nih, Jonathan malah meminta maaf pula kepada si Clark Kent karena mengharapkan si Clark itu dapat melakukan hal yang sama seperti yang dia ingin lakukan, di mana si Clark Kent harus menemukan jalan hidupnya sendiri, dan tugas si Jonathan sebagai seorang ayah adalah membantunya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik terhadap si Clark Kent. Mengesampingkan kejadian masalah ini, si Clark dan Jonathan pun pergi makan siang bersama Martha Kent. Kembali ke masa sekarang ini. Nah, di saat ini mereka berdua menyaksikan matahari terbenam dari atap rumah mereka. Si Clark memberitahu John Kent bahwa ayahnya sendiri, kakeknya si John, membiarkan si Clark itu dapat membuat kesalahannya sendiri. Dan baik si Clark maupun Jonathan belajar dari mereka berdua. Si Clark ini belajar dari didikan Jonathan, sedangkan John Kent belajar dari didikan ayahnya sendiri. Dan itulah yang sebenarnya yang membuat si Clark pun menjadi seorang pria seperti sekarang ini, sosok Superman yang memiliki putra Superboy. Meskipun begitu, si Clark tetap mengakui bahwa dia masih tetap terus banyak belajar dari sosok ayahnya sendiri. Dan yang terutama lagi adalah Superman ataupun Superboy berharap bahwa mereka berdua akan belajar banyak hal tentang kehidupan bersama. Dan cerita ini pun berakhir. Ya, sebuah pengantar cerita keluarga yang melalui pendekatan psikologis mendidik putra bagi setiap orang tua. Ya, walaupun cerita ini adalah cerita komik, tapi sangat berarti bagi kita sebagai orang tua ataupun yang masih memiliki orang tua agar selalu tunduk dan patuh kepada orang tua kita sendiri. Namun yang jelas nih, cerita komik Superman pada edisi ini sangat membuka pikiran bagi remaja yang masih labil agar kelak dapat membahagiakan orang tua. Baiklah kalau begitu, untuk edisi selanjutnya kita akan membahas keluarga Kent liburan ke air terjun Niagara. Apa nih yang akan terjadi yang diungkapkan pada cerita tersebut? Ya, langsung sajalah kalian singgah ke video ceritanya ya. Linknya ada aku cantumin di dalam deskripsi video. Tulis komentar teman-teman mengenai tentang video komik ini, share jika berkenan. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, ya silahkan di subscribe agar aku semakin bersemangat membuat video cerita komik seperti ini. Dan akhirnya ya, jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.